Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di kelas gitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai 7 jurus, tapi hanya 1 jurus yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Hari ini akan kita bahas tentang tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Sebelumnya Ibu ingin kita semua jargon ya, ada jargon ya. Kalau misalnya Ibu bilang ada masalah, kalian jawabnya jangan menyerah. Kalau bilang Ibu ada masalah, kalian jawab jangan menyerah. Oke, siap ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ada masalah? Jangan menyerah. Satu kali lagi, ada masalah? Jangan menyerah. Oke, terima kasih. Yang pertama kita akan melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya? Nah, jadi Ibu punya bola ya. Api-api bola lah ini ya. Ceritanya ini bola. Bola ini akan Ibu lempar kepada kalian. Nanti bola ini berhenti di mana atau tertangkap oleh siapa? Silahkan kalian pegang dan Ibu akan memberikan satu tantangan. Tugas kalian apa? Yang pertama yaitu tugasnya ketika Ibu sebutkan tantangan, silahkan kalian jawab bagaimana cara menyelesaikan tantangan itu. Paham? Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita mulai? Cukup ya, cukup diketahui ya. Nanti kalian tangkap, terus Ibu kasih tantangan. Oke, nanti kalian tinggal jawab bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut. Oke, siap. Mulai dari mana ya? Nggak usah tenang, nggak tegang, tenang aja. Oke. Bertengkar dengan sahabat. Seharusnya damai aja, gak usah bertengkar. Misal ada masalah sedikit, selesaikan dengan baik, jangan bawa serius. Jangan dibawa serius, selesaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Oh iya, silakan kamu lempar, mau ke teman kamu yang mana? Oke, rasa malas mengerjakan tugas. Harus lebih giat belajar dan harus ada dukungan dari orang tua. Oh, dukungan dari orang tua. Oke, terima kasih. Lempar lagi ke teman yang lain. Oke. Sakit pada saat ada ulangan. Kita harus jaga kesehatan agar bisa masuk ulangan. Agar masuk ulangan. Kalau lagi sakit pas ulangan? Harus cepat-cepat berobat. Cepat-cepat berobat supaya cepat sehat. Silakan lempar lagi. Gagal mengikuti ujian praktek di kelas. Gagal. Harus lebih mencoba lagi untuk mengikuti praktek biar lebih rajin dan pintar lagi. Oke, good. Terima kasih. Lempar lagi ke teman yang lain. Susah berkonsentrasi pada saat belajar. Harus lebih fokus saat belajar. Fokus pada saat belajar. Ada lagi? Cukup. Lempar lagi ke teman yang belum. Tidak percaya diri pada saat presentasi. Harus belajar lebih jangan dulu saat presentasi. Latihan gitu ya. Oke, silakan lempar lagi ke yang belum. Merasa minder dibandingkan teman yang lain. Percaya diri, percaya kalau diri kita itu bisa, jangan lihat dari orang. Jadi kalau orang bisa, kita juga bisa, harus bisa. Oke, good. Thank you. Ponsel disita sama guru, gimana? Belajar, jangan main ponsel terus Oke. cari belajar dari kesalahan supaya gak main ponsel, soalnya kan kita itu pasti ada sebabnya. Oke. Jadi, belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Oke, silakan lempar lagi yang belum. Hasil kerja tidak dihargai sama teman. Kerja kelompok nih. Evaluasi diri apa yang kurang dan apa yang tidak sesuai dengan yang teman harapkan. Oke, good. Silakan lempar lagi. Takut menghadapi ujian akhir. Mau ujian nih, mau UTS nih. Bukan takut ujian, lebih memperdalam materi yang akan
yang akan ditampilkan dalam pertanyaan tersebut. Jadi pas ujiannya datang, jadi kita juga terlalu takut. Oke, good. Terima kasih. Ada yang belum? Ayo kasih ke teman yang belum. Tidak punya uang saku yang cukup. Kita harus mencari cara maupun susah atau tidak, karena kita tidak punya cara bukanlah solusi. Tidak ada cara bukanlah solusi. Iya, tidak ada cara bukanlah solusi. Oke, lanjut. Ditertawakan teman. Gimana nih cara bangkitnya? Lebih percaya diri aja. Ada lagi? Gitu aja. Oke. Ada lagi yang belum salah? Dimarahi oleh guru. Seharusnya kita jangan, kalau lagi sedang belajar nih, jangan bercandalah atau bermain-main gitu. Jadi kita harus menghargai guru yang sedang memateri di depan. Oke, good. Ada lagi yang belum? Ada yang belum? Ini? Oke. Sulit bekerja sama dengan kelompok. Lebih berbaur dulu sama teman agar bisa menjadi lebih dekat dan bisa berkomunikasi. Good. Oke, ada lagi yang belum? Oke, sudah semua ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi ya. Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaanmu saat dimintai solusi yang cepat? Gimana perasaannya? Harus cepet tuh kan? Gimana tadi? Deg-degan sama harus percaya diri aja. Deg-degan dan percaya diri. Oke, terima kasih ya. Yang selanjutnya, apakah itu mudah atau sulit? Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Kalau yang barusan kamu dapatkan tantangannya? Lumayan sulit. Lumayan sulit. Oke, terima kasih. Terus strategi siapa yang menurutmu yang bisa dipakai juga dalam kehidupan nyata? Tadi itu kan ada banyak tuh strategi tuh. Kira-kira yang menurut kalian, ih bagus deh tadi pertanyaannya apa, terus strategi dia yang sampaikan bagus nih, relate yang mana menurut kalian? Yang mana? Oke, tadi apa Salwa bilang apa? Percaya diri ya? Yang Hasbi tadi? Evaluasi diri, ya gitu ya, betul ya. Terus yang terakhir, apa makna dari permainan tadi? Ada yang bisa ngasih pendapat? Mungkin? Untuk mudah berkomunikasi. Komunikasi. Terus tadi kan setelah dikasih dikasih tantangan gitu ya. Gimana caranya? Harus segera berpikir cepat dan segera bangkit. Jadi tadi itu kan semuanya tentang permasalahan ya, tantangannya. Dan ternyata kalian sebenarnya bisa ya berpikir cepat untuk segera bangkit. Tadi Bu bilang kan pas jargon yang pertama itu apa? Ada masalah. Ada masalah? Jangan menyerah. Dan kalian bisa melakukannya? Bisa sebetulnya. Tapi kadang kita tidak tidak percaya diri lah, intinya itu gitu ya. Ini gimana masalah? Selalu kita menyampaikan itu, ya Allah gimana? Aku ini punya masalah. Malah ngeluh. Padahal wahai masalah, kita punya Allah yang maha besar. Bener ya? Gitu. Nah, konsepnya, jadi hari ini tuh kita bahas tentang tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya lenting. Ada yang tahu daya lenting? Kalian tahu bola backlund? Kalau dibanting apa yang terjadi? Memantul. Hidup kita juga sama seperti itu ya. Jadi harus punya pola pikir growth mindset. Jadi harus tumbuh pemikirannya. Jadi jangan sampai ketika terpuruk, udah gitu ya ngaku goler, udah terpuruk gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan ternyata dari permainan yang tadi kita lakukan, ternyata bisa loh ketika dipikir paksa sama kita tuh bisa punya daya lenting gitu ya. Kita tuh punya solusi, cuman biasanya kita suka ngedrop. Nah ini penting sekali untuk kalian miliki, apalagi siswa-siswa SMK yang menghadapi berbagai masalahnya masalah baru gitu ya. Ada masalah dengan keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan lawan jenis ya. Itu semua punya masalah dan itu semua adalah bagian dari tantangan.
Bagaimana kita mengkonsep pemikiran kita untuk tetap bertumbuh, harus punya daya lenting. Tadi ya, resiliensi itu ada daya lenting, gimana caranya ketika Allah turunkan dan kita harus bisa bangkit, ya. Seperti itu. Lalu sekarang ada simulasi ya. Simulasi terakhir ini adalah di aksi. Aksinya itu adalah kalian bagaimana dengan teman sebelah-sebelah aja ya. Silakan dengan teman sebelahnya, gitu ya. Kalian berpasangan, satu siswa bercerita tentang tantangan ya, tantangan yang sedang dihadapi atau realitas imajinasi, boleh itu mau real atau ya hanya cerita aja boleh, silahkan kalian ceritakan ke teman. Setelah itu nanti kalian berikan feedback, yang bercerita cerita, yang temannya berikan feedback. Feedbacknya itu harus berupa teknik burger. Teknik burger itu adalah jadi kalian dengarkan dulu gitu ya. Lapisan roti atasnya itu adalah penguatan awal, lalu yang keduanya itu adalah bagian inti tentang dikoreksi tentang masalahnya, yang ketiganya itu adalah dukungan atau harapan kalian terhadap masalah teman kalian sendiri. Kebayang ya? Silahkan nanti kalian ngobrol gitu dengan temannya. Mungkin disepakati dulu siapa yang mau bercerita dan siapa yang akan memberikan dukungan. Sepakati? Sudah ada sepakatan? Siapa yang mau cerita? Silahkan. Jadi 2 orang aja? 2 orang, maksudnya silahkan. Semuanya udah pas nih, ini 2, udah pas. Oke, sudah bersepakat? Oke, silahkan kalian mulai. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk bercerita, langsung dikasih feedback. Oh, jadi yang satu nyeritain atau kasih solusi gitu? Ya, begitu ya, kasih dukungan. Oke, silahkan mulai. Berhadapan. Sudah? Oke, sudah selesai? Oke, terima kasih. Gimana tadi perasaannya yang bercerita? Cung yang mau menyampaikan pendapatnya pas lagi cerita? Tadi? Oke. Setelah bercerita rasanya lega dan cukup lumayan aman lah. Aman, jadi tenang gitu ya, lega gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Tadi yang bercerita siapa? Oke. Jadi lega, terus bisa mendapat solusi juga dari Teman, dukungan. jadi lebih ke motivasi. Oh, jadi termotivasi, alhamdulillah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ternyata resiliensi itu yang harus ditumbuhkan oleh siapa? Oleh diri sendiri. Yang paling utama adalah dari diri sendiri dulu, gitu ya. Ternyata kita bisa. Kalau misalnya nggak bisa gimana? Barusan kalian coba sharing dengan teman yang terdekat. Mungkin kalian nanti dapat membantu teman-teman kalian itu bisa membantu seperti itu. Sampai sini sudah ada tergambar apa yang dimaksud dengan resiliensi? Jadi tergambar nggak? Dari tadi aktivitas tadi ya, jadi tergambar ya. Oh, ternyata kita itu ketika menghadapi tantangan bisa loh menyelesaikan masalahnya gitu ya. Lebih cepat lebih baik. Tapi kalau memang ingin hasil yang tepat, ya tentunya kita harus dengan otak dingin ya. Jangan responnya cepat tapi tidak tepat. Tetap harus cepat tepat gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi itu simulasi itu sebetulnya untuk melatih empati, komunikasi kalian dan juga memberikan dukungan yang konstruktif gitu ya. Tadi ada temannya memberikan dukungan, yang satu punya permasalahan gitu ya. Jadi seperti itu. Sampai sini sudah tergambar ya maksud dari tumbuhkan resiliensi gitu ya. Oke, sekarang Ibu terakhir nih. Ibu minta kalau Ibu tanya ada masalah, kalian jawab jangan menyerah. Oke ya. Ada masalah? Jangan menyerah. Satu kali lagi. Ada masalah? Jangan menyerah. Sampai sini ada yang ingin tanyakan?
Tidak ya, sudah cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah. Kita tutup kelas ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.